Bab 369. Jianjun Gao dan putranya tidak tahu bahwa Tianqi hanya memiliki setengah obat ajaib. Tapi Fredman Wilson sangat jelas. Bagaimanapun, dia hampir mendapat pil setengah dari tangan Tianqi di sore hari. Ia sendiri tidak berani menyerang Tianqi, namun jika keduanya berani menyerang Tianqi, maka ia akan bisa duduk santai dan menikmati prestasinya selama ia melakukan sedikit trik. Misalnya, dia bisa meniru beberapa obat sesuai bentuk obat setengahnya lalu meminumnya sendiri. Setelah mereka mengikat Tianqi, temukan setengah obat dari Tianqi, dan berikan mereka obat palsu. Dan pada saat itu dia tidak hanya bisa menyembuhkan darah hidupnya sendiri, tetapi bahkan mendorong kematian Tianqi sepenuhnya pada ayah dan putranya. Jianjun Gao tidak mengharapkan begitu banyak liku-liku. Dia hanya merasa bahwa karena mereka memiliki musuh yang sama, mereka bisa menjadi rekan seperjuangan. Banyak orang berkuasa, dan risikonya bisa dibagi sama rata. Mengapa tidak melakukannya? Adapun obat ajaib, dia tidak tahu berapa banyak yang dimiliki Tianqi. Namun, baginya, Tianqi harus mati jika dia punya obat, dan dia harus mati jika tidak karena dia dan putranya tidak bisa menelan nafas ini. Jadi, dia dan Fredman Wilson bertukar informasi kontak, dan keduanya setuju untuk meluangkan waktu untuk percakapan telepon besok, dan kemudian meninggalkan klinik Tianqi dengan putranya membawa kaleng bensin. Fredman Wilson puas dengan rencananya, dan buru-buru kembali ke Villa Wilson, berencana untuk kembali merebus mie, mengambil cat hitam, dan menguleni beberapa adonan seperti obat ajaib. Dalam perjalanan kembali dari keluarga Gao, Junwei Gao bertanya kepada ayahnya, Jianjun Gao, ayah, ayo kita keluarkan Charlie dan bunuh dia sesuai rencana awal besok, lalu buat janji dengan orang ini untuk membunuh Tianqi bersama? Jianjun Gao mengangguk dan berkata, dibunuh Charlie dulu, dan saat Charlie mati, ayo ambil obat ajaib Tianqi dan sembuhkan kakimu. Bagus. Junwei Gao berkata dengan bersemangat, saya menemukan obat ajaib, saya tidak perlu menjadi lumpuh di masa depan. Jianjun Gao tersenyum tipis dan berkata, Nak, jangan khawatir, bahkan jika ayah lumpuh, dia tidak bisa membuatmu lumpuh. Setelah berbicara, dia berkata lagi, mari kita kembali dan istirahat dulu. Besok Anda akan menelepon dan mengikuti rencana yang kami rencanakan. Oke, ayah. Keesokan paginya, Charlie membelinya dan kembali lebih awal. Setelah sarapan, ibu mertuanya, Elaine, pergi keluar untuk membuat janji dengan saudari yang baik di aula mahjong. Elaine adalah penggemar mahjong. Selama tidak ada yang salah, dia akan bermain mahjong di aula mahjong sepanjang hari. Baru saja keluar rumah dan berjalan menuju mahjong hall, Elaine tiba-tiba menerima telepon. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat-lihat, dan menemukan bahwa Junwei Gao sedang menelepon. Jadi dia mengangkat telepon dan bertanya, Junwei, bagaimana menurutmu tentang menelepon Bibi? Sejak Claire menikahi Charlie, Elaine memikirkan satu hal setiap hari, bagaimana membuat putrinya menceraikan Charlie dan kemudian menikah dengan keluarga kaya. Paling awal, dia berharap putrinya akan menikah dengan generasi kedua dari Wendell Jones yang kaya, tetapi keluarga Jones tiba-tiba bangkrut. Yang lebih menakjubkan adalah keluarga Wendell Jones menghilang dalam semalam dan tidak pernah muncul di Aurous Hill. Kemudian, dia berharap putrinya akan menikahi Fred White dari keluarga White, tetapi ketika Fred White membantunya menagih hutang, dia ditampar 10.000 kali oleh anak buah Orville, dan kemudian dia tidak pernah berani keluar lagi. Beberapa hari yang lalu, dia berharap putrinya akan menikah dengan Junwei Gao. Alhasil, Junwei Gao langsung diusir dari jendela bangsal suaminya oleh Orville. Sejak itu, Junwei Gao menghilang. Bisa dibilang pada tahap ini, Junwei Gao sebenarnya adalah kandidat terbaik dalam pikirannya. Meskipun terakhir kali dia menemukan Dr. Zongjing yang jenius, dia tidak dapat menyembuhkan luka suaminya. Tetapi dia juga menjadi korban penipuan, jadi Elaine tidak pernah menyalahkannya di dalam hatinya. Bab 370. Sebaliknya, Elaine kerap kali merasa bertanggung jawab atas patah kaki Junwei Gao. Bagaimanapun, mereka baik pada saat itu. Jadi ketika dia menerima telepon dari Junwei Gao, dia tidak hanya senang tapi juga sedikit bersalah. Junwei Gao berkata dengan sungguh-sungguh di ujung telepon yang lain, Bibi, ketika Paman Wilson dirawat di rumah sakit karena kecelakaan mobil terakhir kali, saya sebenarnya tertipu dan menyewa seorang jenius palsu untuk merawat Paman. Saya tidak punya kesempatan untuk meminta maaf kepada Anda. Oh. Elaine berkata dengan nada datar, Junwei, apa yang kamu bicarakan? Bibi selalu sangat bersyukur dan bersalah atas apa yang terjadi hari itu. Bibi yang harus minta maaf. Saat ini, Junwei Gao buru-buru berkata, di mana, Bibi, ini semua kelalaian saya.
Saya belum memeriksa detail dari Dr. Zongjing itu. Saat dia berkata, dia melanjutkan, jadi, saya ingin mentraktir Anda makan sehingga saya bisa meminta maaf kepada Anda. Saya harap Anda setuju. Elaine langsung senang. Sejujurnya, dia tidak merasa bahwa Junwei Gao sama sekali salah dalam hal ini. Sebaliknya, menurutnya, Junwei Gao sebenarnya adalah salah satu korban kejadian ini, dan karena Charlie Rubis, kakinya patah, dan dia benar-benar tidak bersalah. Apalagi, panggilan Junwei Gao membuat kesan Elaine tentangnya sedikit lebih baik. Lihatlah Junwei Gao. Dia tidak mengatakan bahwa dia punya uang di rumah, dia sangat antusias, dia sangat sopan dan menghormatinya. Ini adalah calon menantu yang baik. Jika dia bisa lebih sering berhubungan dengan putrinya, dan berbalik serta mengusir orang miskin Charlie yang berpura-pura dan membodohi sepanjang hari, tidakkah putrinya akan bisa menikah dengan keluarga kaya? Lebih penting lagi, keluarga Gao memiliki pusat konvensi dan pameran, dan jumlah proyek dekorasi di dalamnya sangat besar. Jika dia dan putrinya bersatu, bukankah proyek ini juga akan jatuh ke tangan putrinya? Bahkan jika Anda mengambil proyek, menyerahkannya, atau mensubkontrakannya kepada orang lain, Anda setidaknya dapat membuat perbedaan harga beberapa juta? Bukankah itu 10,000 kali lebih kuat daripada Charlie? Karena itu, sulit menemukan pria baik seperti Junwei Gao dengan lentera. Biarkan putrinya memanfaatkan kesempatan ini untuk mengatakan apapun. Memikirkan hal ini, Elaine buru-buru berkata dengan sopan, Junwei, kamu ingin mengundang Bibi makan malam, maaf? Bibi, jangan terlalu sopan, ini yang harus saya lakukan. Junwei Gao mendengar nadanya hilang dan buru-buru berkata, Bibi, untuk menunjukkan ketulusan saya juga secara khusus menyiapkan hadiah senilai jutaan. Jutaan hadiah? Begitu Elaine mendengar ini, hatinya segera bersemi. Bu. Junwei Gao, anak ini sangat perhatian. 1 juta hadiah, bukankah ini dikirim? Jadi dia tersenyum dan buru-buru setuju, dan bertanya dengan penuh semangat, Junwei, beritahu Bibi waktu dan alamatnya, Bibi harus ada tepat waktu. Junwei Gao tersenyum dan berkata, Bibi, alamatnya ada di TH Hotel di Hex Road. Ini adalah restoran seafood terbaik di Aurous Hill. Pukul 12 siang. Lalu kita akan bertemu di pintu. Bagus. Elaine dengan senang hati setuju. Junwei Gao berkata lagi, Bibi, jangan beritahu Claire sekarang, aku juga merencanakan upacara permintaan maaf untuknya, lalu kamu harus membantuku diam-diam. Elaine tersenyum dan berkata, kalian, anak muda, mengerti romansa. Baik. Bibi berjanji untuk tidak memberitahunya.